Selamat sore teman-teman. Suara Sore, saya jelas ya? Selamat sore. Sore, selamat sore oke. Gimana Bapak. nih Enggak. kabar? Gimana nih kabarnya? Pada di mana juga nih? Baik banget di rumah ini. Baik banget. Iya, saya lagi di kafe. Kelas kafe, kafe si paling skena ya kan? Iya, Yang Mas Ibnu, Mbak Asna, Mbak Lala di mana? Di rumah nih Mas Fardi. Di rumah. Oh di rumah. Oke, nggak keluar po hari Minggu. Nanti mau Baru jalan beli bakso. baru inti. Habis ini. Di habis ini ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah datang di sesi konseling pada saat ini. Kenalkan, saya Mardi selaku konselor kalian pada hari ini. Nah, sebelumnya bisa dari kalian bisa memperkenalkan diri dulu nggak? Dari Mbak Asna sampai Mbak Rafiko. Mbak Asna bisa memperkenalkan diri? Monggo. Oke, baik. Jadi nama saya Asna Nisa. Oh ya, pasti Mbak Asna. Lalu selanjutnya siapa lagi? Ibnu deh, Ibnu. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Abdul Aziz, biasa dipanggil Ibnu. Tinggal di mana? Aku pikir lah tinggalnya. Tinggalnya di Klaten, Oh, umur Klaten. 24. Hmm. Oke, next info. Asna tadi tinggal di mana? Sorry. Saya tinggal di Prambanan. Umur saya 23 tahun. Oke. Kayaknya nggak umur pun nggak perlu diomongin ya. Pada muda semua soalnya. Selanjutnya yang nama Ijlal. Bisa perkenalkan diri. Tinggal selamat di mana? selamat sore Bapak. Sore. Perkenalkan saya Iqbal Fadlur Rahman, biasa dipanggil Ijal. Mm-mm. Umur saya 19 tahun. 19 tahun. Eh, Baik. Selanjutnya Mbak Maria bisa memperkenalkan diri dulu. Iya, baik. Selamat sore, Pak. Nama saya Maria Laraswati Chandrasari. Kalau teman-teman biasanya sih panggil saya Lala aja gitu. Tinggal di mana Mbak Lala? Saya di Berbah. Oh, Berbas Sleman ya. Oke, yang terakhir. Ya. Yang terakhir Mbak Rafiko, monggo memperkenalkan diri. Kan nama saya Rafiko, saya tinggal di Solo. Oh, tinggal di Terserah. Solo. Oke. Nah, pada hari ini kita kan akan mungkin sedikit diskusi ya, yang apa masalah yang teman-teman hadapi ya kan. Nah, saya ingin mendengarkan dari kalian semua nih, apa yang kalian rasakan mengenai disiplin ketika kalian berada di kampus ataupun di sekolah. Nah, karena dari beberapa cerita mungkin kalian sudah melakukan pelanggaran ya. Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Asna dulu. Oke, baik. Kalau saya sih sering terlambat masuk kelas ya. Karena saya malas untuk bangun pagi. Oh, oke, sering terlambat. Baik. Selanjutnya dari Mas Ibnu. Kalau saya sih untuk melanggar aturannya mungkin karena merasa bosan ya dengan aturan yang ketat dan monoton, jadi ya sesekali saya melanggar aturan tersebut. Oke. Selanjutnya Mas Ijlal, apa nih permasalahannya? Kalau saya sih kadang-kadang sering bicara tanpa izin ya Mas. Hmm, Nah, karena dasarnya karena mungkin saya merasa tidak dihargai di situ mungkin kurang Oh, disiplin saya. oke. Suka nyela ya kalau ngomongin. Iya, betul. Oke. Nah, oke. Selanjutnya Mbak Maria atau Lala? Kalau saya sih ini ya, apa ya, rasanya males banget gitu ngikutin aturan tuh. Hmm, Tuh emang paling suka yang bebas-bebas gitu. Males banget ya. Karena hmm, it- apa ya, aturan itu nggak apa ya, nggak bikin apa ya perubahan yang signifikan gitu buat saya gitu. oke. Oke. Selanjutnya Mbak Rafiko. Kalau saya itu masih ya, karena banyak tugas sama aturan tuh, jadi itu saya tuh sering banget melanggar aturan yang ada sama sering nggak ngerjain tugas itu. Oh, oke. Oke, berarti dari case yang teman-teman ceritakan tadi nih, saya bisa simpulkan teman-teman ini suka memang melanggar aturan ya. Nah,
selanjutnya kita akan melakukan konseling secara kelompok dan dari ilmu yang saya pelajari, saudara ini mungkin kayak merasa atau berperilaku itu secara karena perilaku kita kan itu ditentukan oleh lingkungan kita ya. Nah, dan teman-teman ini biasanya berperilaku secara tidak rasional. Itu karena dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu dari ilmu yang saya pelajari ya. Nah, mari kita identifikasi keyakinan yang mungkin kalian pegang tentang aturan dan kedisiplinan teman-teman. Nah, dari Mbak Asna dulu. Oke, baik. Kalau dari saya sih, saya merasa eh, harus tidur malam ya, Pak. Mhm. Soalnya saya berpikir eh, kalau saya tidak tidur larut malam tuh, saya akan kehilangan waktu untuk bersenang-senang gitu loh, Pak. Oh, oke. Ya, ya. Selanjutnya Mas Ibnu. Kalau saya sih merasa aturan tersebut tuh membatasi saya dalam berekspresi apapun itu bentuknya. Jadi saya lebih suka bebas. Hmm, oke, oke. Jadi saya sering mengabaikan aturan tersebut. Selanjutnya Mas Ijlal. Mana nih? Kalau saya sih kadang-kadang ngerasa nggak dihargai gitu, karena saya orangnya seneng lonong, jadi ada batasan-batasan yang akhirnya saya nggak bisa ngobrol secara sembarangan gitu, Pak. Jadi kurang Oke. bebas saja dalam berbicara. Hmm, oke. Mbak Lala, Maria. Sebenarnya saya ini sih setuju sama Mas Ibnu tadi, soalnya kalau em, apa ya, mengikuti aturan itu nggak ada dampak positifnya buat saya gitu. Kalau kalau saya melanggar pun itu pun nggak akan merubah apapun gitu, gitu Pak. Oke. Mbak Rafiko, dari Mbak Rafiko gimana? Kalau saya itu setuju sih sama pendapatnya Mbak Lala sama Mas Ibnu, karena menurut saya kalau ketika kita mengikuti aturan itu, saya tuh merasa semakin tertekan. Jadinya saya berpikir kalau kalau saya itu melanggar, maka saya bisa mengurangi rasa tertekan saya itu. Oke, oke. Nah, dari cerita teman-teman tadi ini, saya bisa menyimpulkan nih bahwa eh, keyakinan teman-teman ini memang tidak rasional ya. Dan seperti kayak tidak mau tidur lebih dini atau tidur terlalu larut, melanggar aturan dan berbicara secara menyelah gitu. Dan itu adalah cara buat teman-teman untuk mengatasi masalah. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk menilai apakah keyakinan yang teman-teman yakini selama ini itu rasional atau tidak. Mungkin dari Mbak Asna, nah Mbak Asna ini kan sering merasa sering tidak tidurnya itu larut ya, terlalu larut. Nah, sehingga itu kehilangan waktu untuk bersenang-senang. Nah, mari kita lebih dalam lagi nih, Mbak Asna. Apa yang akan terjadi jika kamu terus berpikir seperti itu? Kira-kira dari Mbak Asna gimana? Kalau saya berpikir seperti itu terus, mungkin saya akan merasa kelelahan ya, Pak, dan tidak fokus saat pelajaran. Saya juga mungkin merasa lebih stres karena tidak cukup waktu tidurnya ya. Oke, nah betul nih yang Mbak Asna bilang. Jadi jika Mbak Asna terus berpikir bahwa tidur larut malam itu lebih penting dari tidur yang cukup, itu justru akan berdampak buruk bagi kesehatan Mbak Asna. Dan tentunya juga konsentrasi Mbak Asna akan lebih buyar ya di sekolah. Nah, apa itu keyakinan yang rasional menurut Mbak Asna? Ternyata tidak rasional dan saya bisa tidur lebih awal Mm-mm. dan tetap bersenang-senang di waktu yang lain. Oke, nah dari Mbak Asna kan sudah nih, Mas Ibnu gimana? Mas Ibnu, kamu kan merasa aturan itu membatasi kebebasanmu dan sering melanggar aturan. Dan itu Mas Ibnu kan sering melanggar aturan nih. Nah, mari kita evaluasi bersama apa yang terjadi jika kamu terus berpikir bahwa melanggar aturan itu membebaskan kamu. Oke, kalau dari saya sih Mas ya, eh, ya saya sih selama ini rasanya bebas. Cuman lama kelamaan saya merasakan dampak dari
eh, saya melanggar aturan tersebut seperti tidak dipercaya sama teman, dosen, guru, dan mungkin saya juga bisa mendapatkan punishment atau apa ya, skor di diskor, dan itu mempengaruhi hubungan saya. Hmm, jadi meskipun Mas Ibnu merasa bebas saat melanggar aturan, itu justru merusak hubunganmu dengan orang lain ya. Apakah itu Ya, keyakinan yang menurut Mas Ibnu rasional? eh kayaknya enggak sih Mas ya. Seharusnya saya bisa menikmati kebebasan tanpa harus melanggar aturan yang ada. Dan itu bisa membantu saya menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Ijlal ya tadi ya suka berbicara sembarangan atau menyela. Nah, apa yang akan terjadi jika kamu terus berpikir bahwa berbicara sembarang atau menyela itu membuat kamu dihargai? Mungkin efeknya atau dampaknya yang saya rasakan ke depan ya jelas sulit dihargai oleh lingkungan. Yang kedua, hilang kepercayaan biasanya gitu. Terus dan ya orang lebih tidak menghormati saya sih Mas. Kayak gitu. Betul. Jadi kan kayak berbicara secara suka menyela dan sembarangan itu mungkin kan awalnya itu kamu merasa dihargai secara sesaat ya, tapi Iya, dalam jangka panjang itu justru merusak hubunganmu dengan orang lain kan? iya betul. Oke. Apakah itu keyakinan yang rasional menurut Mas Ijlal? Sepertinya tidak sih Mas. Hmm, Oke. Nah, selanjutnya dari Mbak Maria. Maria kan kamu itu kan merasa tidak ada gunanya mengikuti aturan ya, karena tidak ada dampaknya tadi kan. Nah, apa yang kamu pikirkan jika eh, pikiran tersebut atau perilaku tersebut secara selalu berulang? Apa ya? Mungkin aku tuh bakal saya mungkin akan terus melanggar ini ya, aturan gitu. Terus pada akhirnya nanti apa ya? Tidak punya kontrol mungkin ya, Pak. Kalau ini sih nggak punya kontrol terhadap hidup saya gitu. Oke, betul. Udah. Nah, jika kamu terus melanggar aturan, itu kan membuatmu merasa kehilangan kontrol dan tidak dihargai ya. Nah, apakah itu keyakinan yang rasional menurut Mbak Maria atau Mbak Lala? Menurutku sih nggak rasional banget ya. Soalnya kalau apa ya mengikuti aturan itu mungkin bisa membuat hidup saya tuh lebih teratur terus ini ya diterima sama orang lain gitu mungkin ya. Iya nggak sih? Oke, baik. Mbak Rafiko, tadi kan Mbak Rafiko merasa tertekan karena banyak tugas dan aturan yang yang Mbak Rafiko hadapi. Nah, sehingga Mbak Rafiko itu kan sering melanggar beberapa aturan untuk mengurangi rasa tertekan Mbak Rafiko. Nah, apa yang kamu pikirkan jika kamu terus berpikir bahwa melanggar aturan itu akan mengurangi bebanmu? Ya mungkin ya Mas, awalnya itu saya itu mungkin rasanya itu lebih lega. Tapi tuh ketika saya sudah menyadari kalau saya itu melanggar aturan, permasalahan saya itu nggak bakalan selesai. Saya itu malah merasa semakin tertekan sama merasa bersalah itu Mas. Betul. Jadi yang Mbak Rafiko rasakan awalnya kan memang lega, tapi kan leganya hanya untuk sementara ya. Tapi padahal itu akan membuat masalah baru dan meningkatkan rasa mungkin kayak ketidakpercayaan diri ataupun rasa stres gitu. Nah, apakah keyakinan tersebut bisa membuat, apakah keyakinan yang Mbak yakini tersebut itu rasional nggak? Kalau menurut saya itu nggak rasional Mas, karena saya mungkin tindakan saya mungkin untuk pelarian sementara, tapi saya itu bisa untuk mengolah rasa tertekan saya itu dengan cara yang lebih sehat tanpa harus melakukan pelanggaran aturan atau tidak mengerjakan tugas atau hal yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih tadi sudah menceritakan ya. Nah, sekarang kita akan mengganti keyakinan pikiran irasional teman-teman ke pikiran yang lebih rasional ya. Nah, dari Mbak Asna dulu ya kan.
dari Mbak Asna. Sekarang kita akan mengganti keyakinan irasional tentang tidak tidur larut malam. Nah, lebih rasional lagi. Bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi jika saya tidur lebih awal, saya akan merasa lebih segar dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, mungkin saya bisa mencoba itu ya Kak. Eh, dengan tidur lebih awal, saya lebih bisa fokus di kelas dan tidak merasa kelelahan lagi. Oke, ya. Selanjutnya dari Mas Ibnu. Mas Ibnu kan coba kita ubah keyakinanmu tentang aturan. Bagaimana jika kita menggantinya dengan aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama dan mengikuti aturan bisa membantu saya mencapai tujuan pribadi. Mas Ibnu, gimana kalau misalnya kita kita mengubah mindsetnya? Oh, on ini off mic. Nah, coba, ayo, gimana? Lebih masuk akal ya Mas ya. Saya akan Hmm. mencoba mengikuti aturan tersebut karena saya pikir-pikir juga itu tuh membantu saya menjaga saya hubungan yang baik dengan teman orang-orang di sekitar seperti teman dan mungkin kalau di lingkungan kampus sama dosen. Oke, dari Mas Ijlal, kita ubah lagi nih keyakinan Mas Ijlal bahwa kalau bisa ngomong sembarangan atau suka menyela, ini kita ubah lagi nih ke berbicara dengan izin dulu nih atau menyuruh atau mempersilahkan orang lain dulu untuk ngomong. Coba kita ubah mindsetnya seperti itu. Kira-kira bisa nggak? Bisa sih Mas. Mungkin bisa dimulai dari sebelum berbicara saya berpikir dulu di apa istilahnya di filter dulu lah omongannya. Terus mungkin lebih respect ke orang yang ngomong, lebih menghargai sosoknya walaupun kadang-kadang obrolannya nggak masuk akal tapi ya saya terus ikutin dan saya minta izin sebelum memotong pembicaraan. Mungkin itu sih Mas. Oke, kalau selanjutnya Mbak Lala atau Mbak Maria, kita tadi kan Mbak Maria kan sudah meyakini bahwa melanggar aturan itu telah membuat kaku ya. Tapi coba kita mengubah mindsetnya menjadi kalau misalnya Mbak Lala itu mengikuti aturan, itu bisa membantu Mbak Lala hidup lebih teratur dan bisa diterima oleh orang lain. Iya, bisa sih kayaknya Mas bener sih. Mungkin kalau mengikuti aturan itu akan ya besok akan jadi lebih akunya, maksudnya sayanya lebih teratur dan dihargai orang lain gitu, Pak. Oke, selanjutnya Mbak Rafiko, kita coba kita ubah keyakinan Mbak Rafiko bahwa melanggar aturan itu bisa mengurangi stres dari deadline pekerjaan dan juga tugas. Kita ubah ke saya bisa mengelola stres dengan berbicara atau mengerjakan pekerjaan sedini mungkin gitu agar tidak menumpuk stresnya nih. Kira-kira bisa nggak? Dan apakah itu Saya lebih rasa bisa. rasional? Oh, saya rasa itu bisa saya rasa itu bisa, Mas. Sama saya rasa itu lebih rasional. Saya akan mencoba untuk mengolah stres saya dengan cara lebih sehat, dengan berbicara dengan orang lain atau dengan teman saya yang mungkin bisa membantu saya mengenai tugas saya sehingga saya bisa lebih bisa mengolah stres saya. Oh, oke. Berarti dari teman-teman kan sudah bisa nih meyakini mengubah pikiran irasionalnya menjadi lebih rasional ya. Jadi mindsetnya harus diperbaiki kembali ya. Nah, sebagus kita telah membuat sebuah kemajuan yang baik dalam memahami dan mengganti keyakinan yang irasional. Nah, saya berharap teman-teman sekalian di sini itu
itu bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dari mungkin pekerjaan maupun pendidikan. Nah, jika teman-teman merasa tidak kembali meragukan diri, teman-teman bisa kembali diskusi dengan saya atau dengan teman-teman yang ada di ruangan ini. Begitu, sesi ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Begitu. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mas Terima Mardi. kasih, Terima Mas. kasih. Iya, Ya, Sampai sama-sama. jumpa. Sehat-sehat ya.